Di bawah akar beringin tua yang membusuk, sebuah perjanjian darah telah mengunci nasib keluarga Mulyono dalam dekapan dendam Atun yang tak kasat mata. Ketika sesosok makhluk berkulit porselen jenazah mulai menyeret taringnya di lantai rumah mewah mereka, harta melimpah yang selama ini diagungkan mendadak tak lebih berharga dari segenggam tanah makam. Namun, saat kutukan itu tampak telah berakhir dengan kematian sang pengirim santet, mampukah Mulyono menyadari bahwa musuh sejatinya kini bukan lagi mengintai dari kegelapan hutan, melainkan sedang bernafas dan tumbuh di dalam rahim istrinya sendiri? Sebelum menonton cerita ini, silakan absen terlebih dahulu. Tinggalin jejak dari kota mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar agar Mas Praba bisa lebih akrab dengan kalian. Dan buat teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman cerita horor atau sekedar ingin bersilaturahmi, teman-teman bisa masuk ke grup WhatsApp yang linknya sudah Mas Praba sematkan di deskripsi channel ini. Terima kasih. Malam itu, jagat raya seolah sepakat untuk membungkam segala jenis kehidupan. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desau angin. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menekan gendang telinga hingga terasa nyeri. Atun berjalan gontai menembus kabut tebal yang menyelimuti perbatasan desa. Langkah kakinya yang telanjang tidak lagi merasakan tajamnya kerikil atau dinginnya embun. Hatinya sudah jauh lebih dingin dan mati daripada bongkahan es manapun di muka bumi ini. Pikiran Atun melayang pada peristiwa siang tadi. Wajah-wajah penduduk desa yang penuh hinaan masih terbayang jelas. Mereka meludahi jejak kakinya, menyebutnya sebagai perempuan pembawa sial dan mengusirnya dari satu-satunya gubuk tempat ia berteduh. Harta bendanya habis, harga dirinya diinjak hingga lumat, dan Tuhan terasa begitu jauh hingga ia merasa doa-doanya hanya membentur langit-langit yang keras. Kalian akan membayar semuanya, bisik Atun. Suaranya serak, nyaris menyerupai gesekan kayu kering. Langkah kakinya membawanya semakin dalam ke jantung hutan larangan. Di sana, sebuah pohon beringin tua berdiri dengan angkuh. Akar-akarnya menjuntai seperti jemari raksasa yang hendak mencengkram bumi. Di bawah lilitan akar yang paling besar, terdapat sebuah nisan tanpa nama yang sudah berlumut. Bau tanah basah yang bercampur dengan aroma anyir bunga kamboja busuk menusuk indera penciumannya. Atun bersila. Ia memulai ritual pati geni. Seluruh tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena amarah yang meluap-luap. Ia memejamkan mata, mematikan segala keinginan kecuali dendam. Di sekelilingnya, suasana mendadak berubah. Suara-suara gaib mulai terdengar, seperti bisikan ribuan orang yang sedang meratap di bawah tanah. Suara itu bergema, berputar-putar di antara batang pohon yang gelap. "Aku datang menyerahkan hidupku," ucap Atun lantang, memecah kesunyian malam. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat berat. Udara di sekitar beringin itu seolah memadat, membuat Atun sesak napas. Dari balik kegelapan akar pohon, sebuah bayangan hitam yang lebih pekat dari malam perlahan muncul. Tidak ada bentuk pastinya, hanya sepasang mata yang tidak terlihat, namun kehadirannya terasa menguliti jiwa Atun. "Kau tahu apa yang kau minta, perempuan malang?" Suara itu tidak berasal dari telinga, melainkan bergema langsung di dalam tempurung kepala Atun. Suaranya berat, parau, dan bergetar seperti gemuruh di kejauhan. Atun tidak gentar. Ia merogoh sebuah pisau kecil yang sudah berkarat dari balik kainnya. Dengan satu gerakan mantap, ia mengiris telapak tangan kirinya. Darah segar berwarna merah pekat segera mengucur, menetes dengan irama yang teratur di atas nisan tanpa nama itu. Bunyi tetesan darah itu terdengar sangat nyaring di tengah keheningan hutan. "Aku ingin mereka hancur. Aku ingin Mulyono dan seluruh keturunannya merasakan bagaimana rasanya menjadi kotoran di bawah kaki orang lain," jawab Atun dengan mata yang berkilat penuh kebencian. Entitas hitam itu mengeluarkan suara tawa yang menyerupai gesekan logam di atas batu.
Balas dendam memiliki harga yang sangat mahal. Aku bisa memberimu kekuatan. Aku akan meminjamkan sukmamu pada sesosok makhluk yang kau sebut babi putih. Ia akan pergi ke rumah targetmu, menghisap setiap tetes kehidupan yang ada di sana. Atun menelan ludah. Ia sudah mendengar tentang ilmu hitam ini, namun ia tidak peduli lagi pada konsekuensinya. Namun ingat satu syaratku, lanjut sang iblis. Kali ini suaranya merendah menjadi bisikan yang sangat dingin hingga membuat bulu kuduk Atun berdiri. Kau harus mengirimkan makhluk itu menghabisi satu keluarga secara utuh. Jika satu saja anggota keluarga itu selamat, maka nyawamu sendiri yang akan menjadi bayarannya. Kau akan mati dalam bentuk yang paling hina dan jiwamu akan menjadi budakku selamanya. Apakah kau sanggup? Atun terdiam sejenak. Wajah Pak Mulyono yang sombong kembali melintas. Ia ingat bagaimana pria kaya itu menendang ayahnya yang sedang sakit hanya karena meminta sisa makanan. Amarah itu menutup segala celah ketakutan yang tersisa. Aku sanggup. Ambillah jiwaku jika aku gagal. Tapi biarkan aku melihat mereka menderita terlebih dahulu, tegas Atun. Baiklah, kesepakatan darah telah terkunci, bisik entitas itu. Seketika, darah yang mengalir dari tangan Atun berhenti menetes ke tanah. Darah itu justru merayap naik ke atas nisan, membentuk pola-pola aneh yang berpendar dengan warna merah redup. Angin kencang tiba-tiba bertiup, menggoyang daun-daun beringin hingga menghasilkan suara berisik yang memekakkan telinga. Atun merasakan sensasi panas yang luar biasa menjalar dari telapak tangannya menuju seluruh tubuhnya. Ia merasa tulang-tulangnya seolah dipatahkan dan disusun kembali. Ia terjatuh tersungkur di atas tanah yang lembab, mencengkram rumput dengan kuku-kukunya yang mulai menghitam. Di tengah rasa sakit yang hebat itu, ia melihat sesosok makhluk muncul dari balik asap hitam di dekat nisan. Makhluk itu menyerupai seekor babi, namun ukurannya jauh lebih besar. Kulitnya tidak berbulu, melainkan berwarna putih pucat dan halus, menyerupai tekstur porselen jenazah yang baru saja dimandikan. Matanya yang merah menyala menatap Atun dengan kecerdasan yang mengerikan. Dua taring panjang melengkung ke atas dari rahang bawahnya, tajam dan berkilau tertimpa cahaya bulan yang tipis. Makhluk itu mengeluarkan suara mendengkur yang rendah. Suara itu tidak terdengar seperti binatang, melainkan seperti suara manusia yang sedang tersedak darah. Pergilah, perintah Atun dengan napas tersenggal. Ke rumah Mulyono, jangan sisakan satupun. Ambil sukma mereka, serahkan pada tuanmu. Babi putih itu mengendus udara, lalu berbalik dan berlari menembus kegelapan hutan dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Langkah kakinya tidak menimbulkan suara, seolah-olah ia adalah hantu yang berjalan di atas angin. Atun terduduk lemas di bawah pohon beringin. Ia tahu, mulai malam ini, ia bukan lagi manusia seutuhnya. Sebagian dari dirinya telah pergi bersama makhluk pucat itu. Ia tinggal menunggu waktu sampai berita duka terdengar dari desa sebelah. Di tengah kegelapan hutan, Atun tersenyum lebar, menampakkan deretan giginya yang mulai menguning. Tawa kecil keluar dari bibirnya, sebuah tawa yang penuh dengan keputusasaan dan kegilaan. Malam ini, semuanya dimulai, bisiknya pelan. Sementara di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara lolongan anjing yang panjang dan menyedihkan, seolah menyambut kedatangan petaka yang baru saja dilepaskan. Hutan larangan kembali hening, namun keheningan kali ini terasa jauh lebih mengancam. Pohon beringin itu tetap berdiri tegak, menyimpan rahasia perjanjian berdarah yang baru saja ditandatangani dengan nyawa manusia. Atun tidak lagi takut pada kegelapan, karena kini kegelapan itu telah menjadi bagian dari darah dan dagingnya sendiri. Ia akan terus berada di sana, di dalam gubuknya yang terasing, menunggu hasil dari kebencian yang ia tanam di bawah akar beringin tua tersebut. Rumah mewah itu berdiri dengan angkuh di atas bukit kecil yang menghadap ke lembah desa sebelah. Pilar-pilar beton setinggi pohon kelapa menyangga atap yang megah, sementara pagar besi berujung tombak mengelilingi halaman luas yang selalu dipangkas rapi. Pak Mulyono, sang pemilik rumah,
adalah pria paruh baya dengan perut buncit yang selalu mengenakan cincin batu akik besar di jemarinya. Baginya, kekayaan adalah tameng sekaligus senjata. Ia merasa bisa membeli apa saja, termasuk rasa hormat dari orang-orang miskin yang sering ia pandang sebelah mata. Malam itu, jam dinding di ruang tamu yang terbuat dari kayu jati berukir menunjukkan waktu hampir tengah malam. Suasana di dalam rumah sangat sunyi. Hanya terdengar detak jarum jam yang seolah menghitung mundur sesuatu yang tak terelakkan. Di dalam kamar utama yang ber-AC dingin, Mulyono sedang menghitung tumpukan uang kertas di atas meja kerjanya. Istrinya, Ratna, sudah terlelap di balik selimut sutra, sementara anak bungsu mereka, Bagus, berada di kamarnya sendiri di lantai atas. Tiba-tiba, sebuah suara menghancurkan keheningan. Sebuah benturan keras menghantam pintu kayu jati di bagian dapur bawah. Suaranya berat dan tumpul, membuat lantai keramik yang mahal sedikit bergetar. Mulyono tersentak, jemarinya yang sedang memegang uang terhenti di udara. Ia menajamkan pendengarannya, mengira mungkin itu hanya dahan pohon yang jatuh tertiup angin kencang. Namun, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan penuh tenaga. Sebuah serudukan yang mantap, seolah-olah ada makhluk besar yang sengaja menghantamkan tubuhnya ke pintu belakang rumah mereka. Mulyono meletakkan uangnya dengan tangan gemetar, lalu meraih sebuah senter besar yang selalu ia simpan di laci meja. "Siapa di luar?" gumam Mulyono pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada bertanya pada siapapun. Ia melangkah keluar kamar dengan hati-hati. Lorong rumah yang luas itu terasa lebih gelap dari biasanya, meskipun beberapa lampu hias tetap menyala redup. Langkah kakinya yang beralas sandal empuk tidak menimbulkan suara saat ia menuruni tangga menuju area dapur. Udara di lantai bawah terasa aneh. Ada aroma anyir yang samar, seperti bau daging mentah yang dibiarkan terlalu lama di bawah terik matahari. Saat ia sampai di dekat pintu dapur, ia melihat gagang pintu yang terbuat dari logam itu bergerak-gerak sendiri. Sesuatu dari luar sedang mencoba mendorongnya masuk. Mulyono menelan ludah yang terasa seperti pasir di tenggorokannya. Ia memberanikan diri mendekat ke arah jendela kecil yang berada tepat di samping pintu tersebut. Dengan perlahan, ia mengintip lewat celah gorden yang sedikit terbuka. Di bawah sorot lampu taman yang kekuningan, Mulyono melihat sesosok makhluk yang belum pernah ia temui dalam mimpinya yang paling buruk sekalipun. Makhluk itu menyerupai babi hutan, namun ukurannya jauh melebihi babi normal manapun. Yang paling mengerikan adalah warna kulitnya. Seluruh tubuh makhluk itu berwarna putih pucat, sangat bersih dan mengkilap, persis seperti porselin mahal yang digunakan untuk menutupi peti jenazah. Kulit itu tampak begitu halus sekaligus dingin, memantulkan cahaya lampu taman dengan cara yang sangat tidak alami. Mulyono terpaku, jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Makhluk itu berhenti menyeruduk. Ia perlahan memutar kepalanya ke arah jendela, seolah tahu ada mata yang sedang mengamatinya. Saat itulah, Mulyono melihat sepasang mata yang menyala merah darah, tanpa pupil, hanya lubang kemarahan yang membara. Taringnya yang putih bersih melengkung ke atas, tampak cukup tajam untuk merobek daging dalam satu kali gigitan. Astaga, makhluk apa itu? Desis Mulyono dengan suara yang nyaris hilang. Ia segera mematikan senter di tangannya, berharap kegelapan di dalam rumah bisa melindunginya. Namun makhluk itu tidak pergi. Ia justru mulai berjalan mengitari rumah dengan langkah yang berat namun teratur. Setiap kali kaki makhluk itu menyentuh tanah, Mulyono merasa ada getaran halus yang merambat hingga ke ulu hatinya. Bau anyir yang tadi samar kini menguat, memenuhi paru-parunya, membuat perutnya mual bukan main. Mulyono mundur perlahan, menjauh dari jendela. Ia ingin segera lari ke lantai atas, membangunkan istri dan anaknya, lalu pergi sejauh mungkin dari sana. Namun kakinya terasa seperti terpaku ke lantai. Rasa angkuh yang selama ini ia miliki mendadak lenyap, digantikan oleh ketakutan primitif yang melumpuhkan akal sehatnya. Tiba-tiba, suara cakar yang bergesekan dengan dinding luar rumah terdengar. Makhluk itu seolah sedang mengelilingi rumah untuk mencari celah masuk terkecil sekalipun. Mulyono bisa mendengar dengusan napas makhluk itu yang berat dan panas melalui sela-sela ventilasi udara. "Mulyono,"
Pria itu tersentak hebat. Ia bersumpah mendengar sebuah bisikan suara perempuan yang sangat ia kenali dari arah luar. Namun suara itu bercampur dengan geraman binatang yang rendah. Itu adalah suara Atun, perempuan yang baru saja ia usir dari desanya dengan hinaan beberapa waktu lalu. "Siapa di sana? Atun? Kaukah itu?" Mulyono mencoba berteriak, namun suaranya hanya berakhir menjadi bisikan parau yang ketakutan. Tidak ada jawaban. Hanya suara serudukan sekali lagi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, hingga pintu kayu jati itu mulai retak. Mulyono berbalik dan lari sekuat tenaga menaiki tangga. Ia masuk ke dalam kamar dan segera mengunci pintunya rapat-rapat. Ia membangunkan istrinya dengan kasar. "Ratna, bangun, ada sesuatu di luar," teriaknya sambil mengguncang bahu istrinya. Ratna terbangun dengan wajah bingung dan masih mengantuk. "Ada apa, Pak? Kenapa kau pucat sekali?" "Ada babi putih besar di halaman." Matanya merah Ratna. Ia mencoba masuk ke dalam rumah. Mulyono bicara dengan nada panik. Napasnya memburu tidak beraturan. Ratna mengernyitkan dahi. "Babi putih? Mungkin hanya babi hutan tersesat. Kau terlalu banyak bekerja, Pak." Namun, belum sempat Ratna menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara benturan keras kembali terdengar. Kali ini berasal dari arah balkon kamar mereka. Sesuatu baru saja melompat ke atas. Kaca jendela balkon yang tebal itu bergetar hebat. Ratna menjerit seketika saat melihat bayangan putih besar yang memantul di balik tirai kamarnya yang tipis. Kini, mereka berdua hanya bisa berpelukan di tengah tempat tidur yang mewah itu, dikelilingi oleh harta benda yang selama ini mereka banggakan, namun sama sekali tidak bisa menolong mereka dari teror yang sedang mengintai di balik dinding. Ketakutan itu kini bukan lagi sekadar tamu, melainkan sudah menjadi penghuni baru di rumah megah keluarga Mulyono. Malam masih sangat panjang, dan babi putih itu sepertinya tidak memiliki niat untuk pergi sebelum tugasnya tuntas sepenuhnya. Mulyono baru menyadari bahwa kekayaan tidak bisa membeli pengampunan dari seseorang yang sudah kehilangan segalanya. Di luar sana, makhluk porselen itu kembali mendengus, menandai wilayah mangsanya dengan aroma kematian yang semakin pekat. Matahari pagi yang biasanya membawa kehangatan di lereng bukit itu kini terasa hambar. Cahayanya yang pucat menembus kaca jendela rumah mewah Pak Mulyono, namun tidak sedikit pun mampu mengusir hawa dingin yang mengendap di sudut-sudut ruangan. Meskipun teror babi putih semalam telah berlalu, sisa-sisa keberadaannya masih tertinggal dalam bentuk aroma yang mengerikan. Bau anyir darah yang bercampur dengan bau kotoran binatang memenuhi setiap jengkal rumah, mulai dari ruang tamu hingga kamar tidur yang paling tersembunyi. "Pak, bau ini tidak mau hilang, padahal sudah kusuruh pelayan mengepelnya dengan karbol 5 kali. Keluh Ratna sambil menutup hidungnya dengan sapu tangan yang dibasahi minyak wangi. Wajahnya terlihat sangat kusam, matanya sembab karena kurang tidur. Mulyono tidak menyahut. Ia hanya duduk terdiam di meja makan, menatap kosong ke arah piring sarapannya yang sama sekali tidak ia sentuh. Pikirannya masih tertambat pada bayangan makhluk porselen bermata merah yang menyeruduk pintu belakangnya semalam. Keangkuhannya sebagai orang terkaya di desa sebelah mulai retak, digantikan oleh kecemasan yang perlahan menggerogoti kewarasannya. "Di mana Bagus?" tanya Mulyono tiba-tiba, menyadari kursi anak bungsunya masih kosong. "Mungkin masih tidur di kamarnya, Pak. Semalam dia memang agak rewel," jawab Ratna pelan. Mulyono bangkit, rasa gelisahnya semakin memuncak. Ia melangkah menuju lantai atas, melewati lorong yang kini terasa sangat asing. Saat ia membuka pintu kamar Bagus, jantungnya nyaris berhenti berdetak. Kamar itu kosong, ranjangnya berantakan, dan jendela balkon yang seharusnya terkunci rapat kini menganga lebar, membiarkan angin pegunungan yang dingin masuk ke dalam. "Bagus, Bagus, kau di mana?" teriak Mulyono sambil berlari menuju balkon. Ia melemparkan pandangannya ke halaman bawah yang luas. Di sana, di tengah taman bunga yang biasanya indah, ia melihat sesuatu yang membuat seluruh bulu kuduknya berdiri tegak. Di bawah pohon kamboja besar, tampak sesosok kecil sedang merangkak. Itu adalah Bagus, putra bungsunya yang baru berusia 7 tahun.
Namun, cara bocah itu bergerak sama sekali tidak menyerupai manusia. Bagus merangkak dengan punggung yang melengkung aneh, persis seperti cara seekor binatang berkaki empat berpindah tempat. Mulyono segera berlari turun, menembus dapur dan menghambur ke halaman. Ratna mengikuti di belakang dengan jeritan tertahan. Saat mereka mendekat, bau busuk yang memenuhi rumah tadi terasa 10 kali lebih tajam di tempat ini. Bau tanah kuburan yang lembab dan busuk keluar dari sela-sela akar pohon Kamboja. "Bagus, apa yang kau lakukan, Nak?" panggil Mulyono dengan suara bergetar. Anak itu tidak menoleh. Ia tetap merangkak, wajahnya nyaris menyentuh tanah yang hitam dan basah. Dengan gerakan yang kasar, Bagus mulai menggali tanah menggunakan jemarinya yang mungil. Kuku-kukunya pecah dan berdarah, namun ia seolah tidak merasakan sakit. Yang lebih mengerikan, Bagus mulai menyuapkan segenggam tanah itu ke dalam mulutnya. Ia mengunyah dengan lahap, seolah-olah tanah berbau bangkai itu adalah makanan paling lezat di dunia. "Hentikan, Bagus! Muntahkan itu!" Ratna berteriak histeris, mencoba menarik tubuh anaknya. Bagus tiba-tiba berhenti mengunyah. Ia memutar kepalanya dengan gerakan patah-patah menuju arah orang tuanya. Mulyono mundur selangkah karena ngeri. Wajah anaknya sudah tidak lagi terlihat seperti Bagus yang ia kenal. Mulutnya penuh dengan tanah hitam yang bercampur dengan air liur berbusa. Matanya yang biasanya jernih, kini tampak keruh dan liar, menyerupai sorot mata binatang buas yang sedang terpojok. "Enak, lapar. Babak mau?" bisik Bagus dengan suara yang berat dan serak, jauh dari suara anak kecil pada umumnya. Mulyono merasakan mual yang luar biasa hebat. Ia melihat anaknya kehilangan kemanusiaan tepat di depan matanya sendiri. Ini bukan sekadar sakit fisik, ini adalah serangan terhadap jiwa keluarganya. Bagus kembali merangkak dan menundukkan kepalanya, kembali mengunyah tanah dengan suara kecipak yang menjijikkan. "Ini pasti gara-gara babi itu, seseorang telah mengirimkan kutukan pada kita." Ratna menangis sejadi-jadinya, jatuh bersimpuh di atas rumput. Mulyono merasa lumpuh. Uang miliaran rupiah yang ia simpan di bank, tanah berhektar-hektar yang ia miliki, dan pengaruh besar yang ia banggakan, semuanya terasa sampah tidak berguna saat ini. Harta itu tidak bisa mencegah anaknya memakan tanah kuburan, pun tidak bisa mengusir bau kematian yang kini telah menetap di dalam rumah mereka. Ia mencoba mengangkat tubuh Bagus secara paksa, namun anak itu memberontak dengan kekuatan yang tidak masuk akal bagi seorang bocah 7 tahun. Bagus mengeluarkan suara geraman rendah dari tenggorokannya, suara yang persis sama dengan dengusan babi putih yang Mulyono dengar semalam. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, Mulyono berhasil menggendong Bagus masuk ke dalam rumah meskipun anak itu terus meronta dan mencoba menggigit bahunya. Di dalam rumah, suasana semakin mencekam. Meskipun hari sudah beranjak siang, kegelapan seolah enggan beranjak dari ruangan-ruangan besar tersebut. Bau busuk itu kini berubah menjadi lebih tajam, menyerupai bau kotoran babi yang sangat menyengat, menyelimuti gorden, sofa, hingga pakaian yang mereka kenakan. Setiap kali Mulyono menatap Bagus yang kini terikat di tempat tidurnya, ia melihat bayangan babi porselen itu seolah-olah sedang mengintip dari balik mata anaknya. "Kita harus mencari bantuan, Ratna. Ini bukan urusan dokter lagi," ucap Mulyono dengan suara datar. Matanya menatap nanar ke arah tangannya yang kotor terkena sisa tanah dari mulut Bagus. "Siapa, Pak? Siapa yang bisa menolong kita?" tanya Ratna di sela isak tangisnya. Mulyono teringat pada nama-nama dukun sakti yang pernah ia dengar dalam percakapan rahasia para pengusaha sukses. Ia menyadari bahwa wilayah pribadinya, benteng pertahanan yang ia bangun dengan keangkuhan dan kekayaan, kini telah dijebol oleh kekuatan gelap yang tidak mengenal kata kompromi. Sesuatu telah masuk ke dalam darah daging keturunannya, dan ia tahu jika ia tidak bertindak cepat, seluruh keluarganya hanya akan menjadi tumpukan daging tanpa sukma di tangan makhluk yang dikirim oleh dendam Atun. Jam di ruang tamu kembali berdentang 1 kali, menandakan waktu telah beranjak siang. Namun bagi Mulyono, fajar seolah tidak pernah benar-benar tiba. Kegelapan itu kini bukan lagi berada di luar jendela, melainkan sudah duduk manis di meja makan mereka, ikut bernapas dalam setiap hembusan napas anggota keluarganya. Ketakutan itu telah menjadi kenyataan yang paling pahit untuk ditelan.
lebih pahit dari tanah makam yang dikunyah oleh anaknya sendiri. Matahari telah tergelincir ke ufuk barat, meninggalkan semburat warna jingga yang tampak seperti luka memar di langit desa. Di dalam rumah megah yang kini lebih menyerupai peti mati raksasa, suasana semakin mencekam. Mulyono duduk di tepi ranjang besar mereka, menatap nanar ke arah istrinya, Ratna, yang sejak fajar menyingsing tidak mampu menggerakkan seujung jari pun. Tubuh wanita itu kaku, terbaring diam di atas seprai sutra yang kini terasa dingin dan lembab. "Ratna, coba gerakan tanganmu sedikit saja," bisik Mulyono dengan suara yang nyaris hilang tertelan sunyi. Istrinya hanya mampu menggerakkan bola matanya yang kemerahan. Mulutnya sedikit terbuka, namun tidak ada kata yang keluar, hanya napas yang terdengar berat dan tersengal. Mulyono merasa ada yang tidak beres dengan posisi tidur istrinya. Ratna tampak meringkuk kesakitan, seolah-olah ada beban ribuan kilogram yang sedang menindih tubuh wanita itu dari atas. Dengan tangan yang gemetar hebat, Mulyono mencoba membantu istrinya berbalik. Ia perlahan membuka kancing baju tidur satin yang dikenakan Ratna untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Saat kain itu tersingkap, Mulyono terhuyung mundur hingga punggungnya menghantam lemari jati. Ia menutup mulutnya, menahan mual yang meluap hingga ke tenggorokan. Punggung Ratna yang biasanya mulus kini dipenuhi dengan luka-luka mengerikan. Terdapat bekas gigitan hewan yang sangat besar, berbentuk melingkar dengan pola gigi yang tidak beraturan. Luka-luka itu membiru pekat, dikelilingi nanah berwarna kuning kehijauan yang mengeluarkan aroma busuk yang luar biasa tajam. Tampak jelas bahwa luka itu bukan sekedar luka fisik biasa. Daging di sekitar gigitan itu terlihat melesak ke dalam, seolah-olah ada sesuatu yang sedang menunggangi punggung wanita itu setiap detik. "Ya Tuhan, apa ini?" teriak Mulyono histeris. Ia segera meraih telepon genggamnya, mencoba menghubungi dokter pribadi keluarga yang biasanya sangat sigap melayani. Namun panggilannya hanya berakhir pada nada sibuk yang panjang. Ia mencoba menghubungi mantri desa, bahkan perawat dari rumah sakit kota. Namun jawabannya selalu sama, mereka tidak berani datang ke rumah keluarga Mulyono. Kabar tentang teror babi putih dan anak bungsunya yang memakan tanah telah menyebar lebih cepat daripada wabah. Mulyono berlari menuju jendela lantai 2. Ia melihat ke arah gerbang rumahnya yang tertutup rapat. Di luar sana, jalanan desa yang biasanya ramai dengan penduduk yang sekadar lewat atau menyapa, kini kosong melompong. Orang-orang memilih memutar jalan sejauh 2 kilometer daripada harus melintasi depan rumah Mulyono. Mereka takut tertular kutukan, atau mungkin takut ditarik masuk ke dalam kegelapan yang kini bersemayam di sana. "Kalian pengecut! Aku punya uang! Aku bisa membayar kalian semua!" Mulyono berteriak dari balik jendela, namun suaranya hanya memantul di dinding-dinding rumahnya sendiri. Ia kembali ke sisi Ratna. Istrinya mulai mengeluarkan suara rintihan yang menyayat hati. Setiap kali Ratna mencoba bernafas, tulang rusuknya terlihat menonjol, seolah-olah makhluk tak kasat mata di punggungnya semakin menekan kuat. Mulyono meraih sebotol minyak kayu putih dan kain bersih, mencoba membersihkan nanah yang terus merembes keluar dari luka gigitan tersebut. Namun, setiap kali ia menyentuh kulit Ratna, istrinya menjerit tanpa suara. Hanya matanya yang melotot lebar menunjukkan penderitaan yang luar biasa. "Sabar Ratna, aku akan mencari jalan keluar. Uangku masih banyak, aku akan membeli obat terbaik," ucap Mulyono meyakinkan dirinya sendiri, meski hatinya tahu bahwa emas dan perak tidak berdaya melawan sihir hitam. Dalam keputusasaannya, Mulyono berjalan menuju brankas pribadinya. Ia mengambil beberapa gepok uang kertas pecahan 100.000 dan memasukkannya ke dalam tas. Ia berencana pergi sendiri ke rumah sakit pusat di kota, memaksa dokter manapun untuk datang ke rumahnya. Namun saat ia sampai di pintu depan, ia mendapati pintu tersebut tidak bisa dibuka. Gagang pintunya terasa sedingin es, dan meskipun kuncinya sudah diputar, pintu itu tetap bergeming seolah-olah telah menyatu dengan kusennya. Mulyono menendang pintu itu berkali-kali. "Buka! Siapa yang mengunci ini dari luar?" Tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar suara geraman yang sangat akrab. Suara itu rendah, dalam, dan penuh dengan kebencian.
itu adalah dengusan babi putih yang semalam menerornya. Mulyono menyadari satu hal yang mengerikan. Makhluk itu tidak lagi berada di luar rumah. Makhluk itu sudah ada di dalam, bersembunyi di sudut-sudut gelap, mengawasi setiap gerak-geriknya. Isolasi total telah dimulai. Rumah yang dulu ia banggakan sebagai simbol kesuksesan kini berubah menjadi penjara paling kejam. Tidak ada pelayan yang datang pagi ini. Semua pembantu rumah tangga telah melarikan diri sejak dini hari, meninggalkan majikan mereka dalam kehancuran. Mulyono merasa dunia sedang menghukumnya. Semua orang yang dulu menjilat kakinya demi uang kini berbalik arah dan menganggapnya sebagai kutukan hidup. Ia naik kembali ke kamar Bagus. Anak itu masih terikat di tempat tidurnya, namun kondisinya semakin parah. Bagus kini tidak lagi menangis atau berontak. Ia hanya diam dengan mata terbuka lebar, menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Bibirnya hitam karena sisa-sisa tanah yang mengering, dan sesekali ia menjulurkan lidahnya seolah sedang menjilat sisa-sisa rasa kematian yang ia nikmati di halaman tadi malam. Mulyono jatuh terduduk di lantai. Air mata kemarahan mengalir di pipinya yang mulai kempot. Ia teringat Atun. Ia teringat bagaimana ia tertawa saat melihat perempuan itu diusir oleh warga desa atas perintahnya. Ia teringat bagaimana ia merasa sangat berkuasa saat itu. Sekarang, semua kekuasaan itu menguap seperti embun di bawah terik matahari. Atun, apa yang kau inginkan sebenarnya? Bisik Mulyono lirih. Tiba-tiba, ia teringat sebuah cerita lama tentang santet yang hanya bisa dikirim oleh mereka yang sudah menyerahkan sukmanya pada iblis. Jika benar babi putih itu adalah perantara, maka satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan memutus perjanjian tersebut. Tapi bagaimana caranya? Siapa yang mau menolong orang sombong yang sedang sekarat seperti dirinya? Bau busuk dari punggung Ratna semakin menyengat, memenuhi seluruh lantai 2. Mulyono merasa kepalanya pening. Ia mulai berhalusinasi melihat bayangan putih melintas cepat di cermin-cermin besar yang menghiasi rumahnya. Setiap kali ia menoleh, bayangan itu hilang, hanya menyisakan aroma anyir yang menusuk hidung. Hingga tengah malam kembali tiba, Mulyono hanya bisa meringkuk di sudut kamar utama, memegang tas berisi uang yang kini tidak lebih berharga daripada kertas bekas. Di sampingnya, istrinya terus membusuk hidup-hidup, dan di kamar sebelah, anaknya telah kehilangan jiwa manusianya. Kesunyian di luar rumah terasa begitu menekan, seolah seluruh desa sedang menunggu kapan rumah megah itu akan benar-benar runtuh dan menelan semua penghuninya ke dalam perut bumi. Mulyono akhirnya menyadari bahwa harta yang ia kumpulkan selama puluhan tahun tidak bisa membeli satu detik pun ketenangan dari dendam seorang wanita yang telah ia hancurkan hidupnya. Mulyono mengemudikan mobil mewahnya dengan kecepatan tinggi menembus jalanan setapak yang becek di pinggiran hutan. Tangannya mencengkram kemudi begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Pikirannya kacau, terbagi antara wajah istrinya yang kian membusuk dan anaknya yang kehilangan akal. Di kursi penumpang, sebuah tas berisi uang tunai dalam jumlah besar tergolek diam, seolah-olah menjadi satu-satunya harapan yang tersisa bagi martabatnya yang hampir runtuh. Tujuan pria itu hanya satu, sebuah gubuk reot di balik perbukitan sunyi tempat Ki Jalu tinggal. Ki Jalu bukan sembarang orang pintar. Namanya hanya dibisikkan di kalangan pengusaha yang sedang terdesak atau politisi yang takut kehilangan jabatan. Saat Mulyono sampai, pria tua itu sudah duduk di beranda. Seolah-olah ia telah mencium aroma ketakutan yang dibawa angin sejak beberapa jam yang lalu. Matanya yang sebelah kiri tertutup selaput putih, namun mata kanannya tajam menusuk, seakan mampu melihat dosa bayangan yang menempel di pundak Mulyono. Jangan tawarkan uangmu dulu, Mulyono. Simpan saja kertas-kertas itu untuk membeli kain kafan jika kau terlambat sedikit saja. Ucap Ki Jalu tanpa basa-basi. Suaranya rendah, serak dan penuh otoritas yang membuat Mulyono seketika membungkam mulutnya yang hendak protes. Tanpa banyak bicara, Mulyono segera membawa Ki Jalu kembali ke rumahnya.
Sepanjang perjalanan, pria tua itu hanya diam sambil memutar-mutar tasbih kayu hitam di tangannya. Begitu mobil memasuki gerbang rumah mewah itu, Ki Jalu mendadak menghentikan gerakan tangannya. Ia menghirup udara dalam-dalam, lalu membuangnya dengan kasar. Wajahnya yang keriput tampak semakin tegang saat menatap pilar-pilar beton yang megah tersebut. Rumah ini sudah bukan milikmu lagi. Sukma pinjaman telah mengambil alih setiap sudutnya, bisik Ki Jalu saat mereka melangkah masuk ke ruang tamu yang kini terasa sangat pengap. Mulyono menuntun Ki Jalu ke kamar utama tempat Ratna terbaring. Bau anyir yang keluar dari punggung istrinya membuat Ki Jalu mengernyitkan dahi. Ia mendekat, menyentuh kening Ratna yang sedingin es, lalu beralih melihat luka gigitan yang bernanah di punggung wanita itu. Ki Jalu terdiam cukup lama sebelum akhirnya menatap Mulyono dengan tatapan yang sangat serius. Ini bukan sekedar pesugihan babi ngepet yang biasa dilakukan orang-orang haus harta. Makhluk yang kau lihat, si babi putih itu, adalah manifestasi dari nyawa seseorang yang masih hidup. Ia meminjamkan sukmanya kepada iblis untuk menjadi perantara kutukan ini. Jelas Ki Jalu. Mulyono merasa jantungnya mencelos. Seseorang yang masih hidup, siapa yang tega melakukan ini pada kami, Ki? Ki Jalu tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh kepahitan. Coba kau ingat-ingat, siapa yang kau injak kepalanya hingga ia tidak punya alasan lagi untuk tetap menjadi manusia. Dendam yang matang di bawah pohon beringin tua tidak akan berhenti sebelum semua targetnya habis. Satu keluarga utuh, Mulyono. Itulah syaratnya. Jika satu saja selamat, si pengirimlah yang akan mati. Mulyono terhuyung. Ia teringat wajah Atun yang pucat saat diusir tempo hari. Rasa bersalah mulai muncul, namun tertutup oleh ketakutan akan kematian yang sudah berada di depan mata. Ia memegang tangan Ki Jalu dengan memohon, mengabaikan segala harga diri yang selama ini ia agungkan. Tolong saya, Ki, berapapun harganya akan saya bayar. Selamatkan istri dan anak saya, ratap Mulyono. Ki Jalu melepaskan pegangan Mulyono dengan perlahan. Ia berjalan mengitari kamar itu, seolah sedang membaca jejak-jejak gaib yang tertinggal di lantai. Babi itu adalah cermin dari jiwa si pengirim yang penuh nafsu dan amarah. Ia kuat karena ia tidak menyadari betapa menjijikannya wujud aslinya sekarang. Ia digerakkan oleh rasa lapar akan nyawa yang tak pernah terpuaskan. Pria tua itu kemudian berhenti tepat di depan sebuah cermin rias besar milik Ratna. Ia mengusap permukaan kaca itu dengan jemarinya yang kasar. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan membuat si babi melihat pantulan dirinya sendiri dalam keadaan lapar yang memuncak. Saat ia melihat wujudnya di dalam cermin tepat ketika ia hendak memangsa, ikatan sihir itu akan terputus. Sukma yang dipinjamkan itu akan dipaksa kembali ke inamnya dengan cara yang sangat kasar. Mulyono mendengarkan dengan saksama. Maksud Aki, saya harus memasang cermin. Bukan sekedar cermin kecil, potong Ki Jalu. Pasanglah cermin paling besar yang kau punya, tepat di depan pintu kamar utama ini. Malam ini, tepat saat jam menunjukkan pukul 12:01, si babi akan datang dengan rasa lapar yang luar biasa karena ia mencium aroma ajal istrimu. Biarkan dia masuk, jangan kau halangi. Pastikan ia melihat dirinya sendiri sebelum taringnya menyentuh kulit istrimu. Ki Jalu memperingatkan bahwa ritual ini sangat berbahaya. Jika Mulyono ragu sedikit saja, atau jika cermin itu pecah sebelum makhluk itu melihat bayangannya, maka seluruh keluarga itu akan habis malam ini juga. Instruksi itu begitu krusial dan mendetail. Ki Jalu meminta Mulyono menyiapkan beberapa sesaji sederhana bukan untuk mengusir, melainkan untuk memancing makhluk itu agar masuk ke dalam perangkap visual tersebut. Sisa hari itu dihabiskan Mulyono dengan bekerja keras secara manual. Ia menyuruh beberapa orang pesuruh yang masih bisa ia ancam dengan uang untuk mengangkut cermin raksasa dari ruang tengah ke lantai atas. Ia sendiri yang memastikan posisi cermin itu tegak lurus dengan ambang pintu kamar. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Setiap kali ia melewati kamar bagus, ia mendengar suara geraman halus dari dalam sana. Seolah-olah anaknya sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang akan datang malam nanti. Ingat Mulyono,
Ki Jalu berkata sebelum ia pamit untuk melakukan tirakat di halaman depan. Jangan ada satupun lampu yang menyala di lorong ini. Biarkan kegelapan yang membimbingnya menuju cermin itu. Hanya cahaya bulan yang boleh memantul di kaca. Jika kau mendengar suara manusia memanggil namamu dari mulut babi itu, jangan pernah kau jawab. Itu adalah ujian terakhir bagi Sukmamu sendiri. Mulyono mengangguk lemah. Ia kini berdiri sendirian di lorong yang gelap, menatap pantulan dirinya di cermin besar tersebut. Wajahnya tampak sangat tua, layu, dan penuh dosa. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia telah membangun istana di atas penderitaan orang lain. Dan sekarang, istana itu sedang menuntut bayaran berupa darah keluarganya sendiri. Angin malam mulai berembus kencang, menggoyangkan tirai-tirai jendela dan menimbulkan suara derit yang menyayat telinga. Bau busuk itu perlahan berubah menjadi bau amis yang sangat segar, menandakan bahwa sang pemangsa telah meninggalkan sarangnya dan sedang bergerak menuju rumah di atas bukit itu. Mulyono masuk ke dalam kamar, duduk di samping Ratna yang masih kaku, dan memegang sebuah keris kecil pemberian Ki Jalu. Ia menunggu dalam kesunyian yang mencekam, menghitung setiap detik yang terasa seperti ribuan tahun, menanti kedatangan babi putih yang membawa separuh nyawa Atun di dalam perutnya yang lapar. Malam itu, dunia seakan kehilangan suaranya. Kegelapan yang menyelimuti kediaman megah Pak Mulyono terasa begitu padat. Seolah-olah udara telah berubah menjadi cairan hitam yang menyesakkan dada. Di lantai atas, tepat di depan ambang pintu kamar utama, sebuah cermin raksasa setinggi manusia berdiri dengan angkuh. Permukaan kacanya yang jernih menangkap sisa-sisa cahaya bulan yang pucat, menciptakan pantulan lorong yang tampak tak berujung dan penuh misteri. Mulyono duduk bersimpuh di samping ranjang istrinya. Keringat dingin mengucur deras dari keningnya, membasahi kerah kemeja mahalnya yang kini terasa mencekik. Di dalam genggamannya, sebuah tasbih kayu hitam pemberian Ki Jalu diputar dengan gerakan gemetar. Ia bisa mendengar napas Ratna yang semakin pendek dan berat, seiring dengan bau busuk dari luka di punggung istrinya yang kian menusuk indera penciuman. "Tahan sebentar lagi, Ratna. Semuanya akan berakhir malam ini," bisik Mulyono dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Tiba-tiba, kabut putih yang sangat tebal mulai merayap masuk melalui celah-celah jendela dan pintu. Kabut itu tidak dingin, melainkan terasa hangat dan berbau amis, seperti uap yang keluar dari perut hewan yang baru saja disembelih. Pandangan Mulyono terbatas hanya pada jarak beberapa meter saja. Kesunyian itu kemudian pecah oleh sebuah suara yang membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Sebuah dentuman keras menghantam lantai bawah. Brak! Diikuti oleh suara seretan kuku tajam di atas lantai marmer yang terdengar semakin mendekat ke arah tangga. Makhluk itu tidak lagi mencoba bersembunyi. Ia datang dengan penuh amarah dan rasa lapar yang tidak lagi terbendung. Mulyono memejamkan mata rapat-rapat, mencoba mematuhi perintah Ki Jalu untuk tidak melihat langsung ke arah pintu jika makhluk itu muncul. Suara geraman yang dalam dan bergetar mulai memenuhi lorong lantai atas. Geraman itu begitu kuat hingga getarannya terasa sampai ke permukaan cermin raksasa yang terpasang di depan kamar. Udara di dalam ruangan mendadak menjadi sangat panas. Mulyono bisa merasakan kehadiran sesuatu yang sangat besar dan jahat tepat di balik daun pintu kamarnya yang tertutup rapat. "Mulyono, buka pintunya. Aku lapar." Pria itu tersentak. Suara itu bukan geraman binatang, melainkan suara perempuan yang serak dan penuh dendam. Itu suara Atun. Namun, suara itu tidak keluar dari tenggorokan manusia, melainkan bergema dari balik moncong babi yang haus darah. Mulyono mencengkeram kain seprai istrinya kuat-kuat, bibirnya terus merapalkan doa tanpa suara. Ia ingat pesan Ki Jalu, jangan pernah menjawab dan jangan pernah menyerah pada rasa takut. Tiba-tiba, pintu kamar utama dihantam dengan kekuatan luar biasa. Kayu jati yang tebal itu hancur berkeping-keping dalam sekali seruduk.
Sosok babi putih itu muncul dari balik kepulan kabut. Ukurannya kini jauh lebih besar daripada malam sebelumnya. Kulitnya yang seputih porselen tampak bercahaya di tengah kegelapan, memperlihatkan otot-otot yang menonjol di bawah permukaannya. Matanya yang merah menyala bagaikan bara api yang ditiup angin menatap tajam ke arah ranjang tempat Ratna terbaring lemas. Makhluk itu melangkah masuk dengan perlahan. Moncongnya yang basah mengendus-ngendus udara, mencari sukma yang akan ia santap sebagai tumbal terakhir. Namun, langkahnya terhenti secara mendadak. Tepat di depannya, cermin raksasa itu berdiri menghadang jalan. Babi putih itu tertegun. Untuk pertama kalinya sejak ia diciptakan dari sukma atun, ia melihat pantulan dirinya sendiri. Di dalam cermin itu, ia tidak melihat seekor binatang hutan biasa. Ia melihat sesosok monster yang menjijikan, sebuah manifestasi dari segala kebencian, kerakusan, dan dendam yang telah merusak jiwa pemilik aslinya. Babi itu menatap bayangannya sendiri dengan tatapan yang bingung, lalu berubah menjadi kengerian yang murni. Kontak batin yang mengerikan terjadi antara raga yang nyata dan bayangan di dalam kaca. Tidak, itu bukan aku. Itu bukan wajahku. Jeritan itu meledak dari mulut sang babi. Itu adalah suara Atun yang melengking tinggi, penuh dengan kepedihan dan penolakan. Makhluk itu mulai meronta-ronta di depan cermin, seolah-olah ia sedang bertarung dengan bayangannya sendiri. Ia mencoba menyerang cermin tersebut dengan taringnya, namun setiap kali ia mendekat, bayangan di dalam kaca menunjukkan wajah Atun yang sedang menangis darah dengan kulit yang mulai mengelupas. Mulyono memberanikan diri untuk mengintip. Ia melihat babi putih itu gemetar hebat. Seluruh tubuhnya yang putih bersih mulai retak-retak, seperti porselen yang dipanaskan secara ekstrim. Cahaya merah dari matanya meredup, berganti dengan api hitam yang membakar dari dalam. Jeritan manusia yang keluar dari mulut binatang itu semakin memekakan telinga, membuat kaca-kaca di seluruh rumah bergetar hebat. Sakit, panas, kembalikan aku. Suara itu terus meratap, memohon pada kegelapan yang telah mengkhianatinya. Seketika, makhluk itu mengeluarkan lengkingan terakhir yang sangat panjang hingga memecahkan lampu hias di langit-langit kamar. Tubuh raksasa babi putih itu tiba-tiba meledak, namun tidak ada darah yang muncrat. Makhluk itu hancur menjadi ribuan serpihan asap hitam yang pekat. Asap itu berputar-putar di tengah ruangan, membentuk pusaran yang mengerikan sebelum akhirnya tersedot masuk ke dalam tanah, meninggalkan bau belerang yang sangat menyengat. Keheningan kembali menyergap, jauh lebih sunyi daripada sebelumnya. Kabut tebal yang tadi menyelimuti rumah perlahan-lahan menipis dan menghilang. Mulyono terduduk lemas di lantai, seluruh tenaganya seolah terkuras habis. Ia menatap ke arah pintu yang hancur, lalu ke arah cermin raksasa yang kini masih berdiri tegak, tanpa ada satupun retakan di permukaannya. Di dalam cermin itu, kini hanya terpantul bayangan Mulyono yang tampak hancur dan berantakan. Sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Isak Mulyono sambil memeluk kaki istrinya yang perlahan-lahan mulai terasa hangat kembali. Ia merangkak mendekati Ratna dan melihat istrinya membuka mata dengan perlahan. Meskipun wajah wanita itu masih sangat pucat, ketegangan yang tadi mengunci tubuhnya telah sirna. Luka-luka di punggungnya tidak lagi mengeluarkan nanah yang berbau busuk. Harapan mulai muncul kembali di hati Mulyono. Ia mengira bahwa pengorbanan dan bantuan dari Ki Jalu telah berhasil menghancurkan kutukan itu selamanya. Mulyono tidak menyadari bahwa di balik kesunyian malam yang kini menyelimuti desanya, sebuah peristiwa yang jauh lebih mengerikan sedang terjadi di sebuah gubuk terpencil di dalam hutan. Ia mengira kemenangan telah berada di tangannya hanya karena si babi telah menghilang. Pria kaya itu menghembuskan nafas lega, membiarkan dirinya terhanyut dalam rasa aman yang semu, tanpa mengetahui bahwa dendam seorang perempuan yang telah menyerahkan seluruh sukmanya tidak akan pernah berakhir dengan sesederhana itu. Di luar sana, angin malam berbisik pelan, membawa kabar kematian yang baru saja dimulai, menandakan bahwa babak baru dari penderitaan keluarga Mulyono baru saja akan dibuka dengan cara yang tidak pernah ia duga sebelumnya.
Fajar yang menyingsing di ufuk timur tidak membawa kehangatan yang biasanya menyapa desa itu. Cahaya matahari tampak pucat, seolah-olah tersaring oleh sisa-sisa kabut hitam yang enggan beranjak dari pucuk pohon beringin. Di perbatasan hutan, sekelompok warga desa berkumpul dengan wajah tegang. Mereka membawa senter, parang, dan bambu runcing, dipimpin oleh kepala desa yang tampak gemetar. Semua mata tertuju pada sebuah gubuk reyot yang terisolasi di antara rimbunnya semak berduri, tempat Atun menghabiskan hari-hari pengasingannya setelah diusir oleh Pak Mulyono. Beberapa saat yang lalu, sebuah teriakan yang sangat melengking telah merobek kesunyian subuh. Suara itu tidak terdengar seperti jeritan manusia, melainkan perpaduan antara lengkingan babi yang sedang disembelih dan tangisan keputusasaan seorang wanita. Suara itu bergema jauh menembus pemukiman warga, membuat siapapun yang mendengarnya merasa isi perut mereka diaduk oleh kedinginan yang mencekam. "Ayo, jangan ada yang tertinggal di belakang. Kita harus memastikan apa yang terjadi," bisik Pak Kades dengan suara serak. Mereka melangkah perlahan, menginjak ranting kering yang berderak di bawah kaki mereka. Bau busuk yang sangat menyengat mulai tercium saat mereka berjarak 10 meter dari gubuk Atun. Itu bukan bau sampah atau bangkai binatang biasa. Itu adalah bau belerang yang bercampur dengan aroma daging yang hangus terbakar dari dalam. Pintu gubuk yang hanya terbuat dari anyaman bambu itu sudah miring, seolah ada kekuatan besar yang menghantamnya dari dalam beberapa saat yang lalu. Saat mereka sampai di ambang pintu, bau itu semakin menusuk hingga beberapa warga harus menutup hidung dan mulut menggunakan kaos mereka. Salah seorang pemuda memberanikan diri mendorong pintu itu dengan ujung parangnya. Pintu tersebut jatuh berdebam ke tanah, menimbulkan debu yang berterbangan. Di tengah ruangan yang sempit dan gelap itu, sebuah pemandangan yang melampaui logika manusia tersaji di depan mata mereka. Atun tergeletak di atas lantai tanah yang lembab. Kondisinya sangat mengerikan. Seluruh kulit tubuhnya yang biasanya sawo matang, kini berubah menjadi putih pucat, sangat bersih namun kaku, persis seperti porselen jenazah yang dilihat Mulyono di dalam rumahnya semalam. Rambutnya rontok berserakan di sekitar kepala, meninggalkan kulit kepala yang juga berwarna putih mengkilap. "Astaga, lihat perutnya," desis salah satu warga dengan wajah pucat pasi. Perut Atun robek besar dari pusar hingga ke dada. Luka itu tidak terlihat seperti sayatan benda tajam, melainkan seperti ada sesuatu yang sangat kuat dan liar yang memaksa keluar dari dalam tubuhnya. Tidak ada darah merah yang mengalir. Yang tersisa hanyalah cairan hitam kental yang sudah mengering di pinggiran luka. Isi perutnya berceceran, namun tampak kering dan rapuh seolah-olah seluruh saripati kehidupannya telah dihisap habis sebelum ia mati. Ini benar-benar sihir hitam. Dia sudah menyerahkan sukmanya dan sekarang ditagih oleh iblis. Ucap Pak Kades sambil memalingkan buka, tidak sanggup menatap mata Atun yang masih terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit dengan warna merah pekat yang tersisa di pupilnya. Kabar kematian Atun yang mengenaskan segera sampai ke telinga Pak Mulyono melalui salah seorang pesuruhnya yang berani mendekat ke rumah mewah tersebut. Mendengar berita itu, Mulyono terduduk di kursi ruang tamunya. Sebuah helaan nafas panjang yang penuh kelegaan keluar dari dadanya. Ia merasa seolah gunung besar yang menghimpit pundaknya selama beberapa hari terakhir telah runtuh seketika. Dia sudah mati, Ratna. Atun sudah tidak ada lagi, ucap Mulyono kepada istrinya yang kini sudah bisa duduk di atas ranjang, meskipun tubuhnya masih sangat lemah. Ratna menitikkan air mata syukur. "Benarkah, Pak? Berarti kutukan ini benar-benar berakhir?" "Iya, Ki Jalu benar. Saat babi itu melihat bayangannya sendiri, sukmanya ditarik paksa kembali ke pengirimnya. Itulah yang membunuh Atun. Kekuatan jahat itu berbalik menghancurkan wadahnya sendiri," ucap Mulyono dengan nada bicara yang kembali sombong, seolah-olah ia merasa menang atas takdir. Sepanjang siang itu, suasana di desa berubah menjadi perayaan kecil yang terselubung. Warga mulai berani keluar rumah, anak-anak mulai bermain di jalanan, dan bau busuk yang sempat menyelimuti lingkungan perlahan mulai tertiup angin gunung.
Mereka merasa pahlawan telah lahir, entah itu Ki Jalu yang sakti atau keberanian Mulyono memasang cermin, semua orang merasa bahwa kegelapan telah kalah. Mayat Atun segera dikuburkan secara terburu-buru di pinggiran hutan tanpa upacara yang layak, seolah-olah mereka ingin menghapus segala ingatan tentang wanita malang itu dari sejarah desa. Mulyono bahkan merencanakan sebuah pesta syukuran besar. Ia memesan catering terbaik dari kota dan menyewa hiburan musik untuk membuktikan kepada semua orang bahwa keluarganya masih yang terkuat dan terkaya. Ia merasa telah berhasil menaklukkan maut dengan hartanya dan bantuan orang pintar. Di matanya, kematian Atun adalah titik akhir dari sebuah gangguan kecil yang sempat mengusik kenyamanannya. Namun, di tengah keriuhan itu, Ki Jalu yang masih berada di halaman rumah Mulyono hanya diam sambil memandang ke arah perbukitan tempat Atun dimakamkan. Ia tidak ikut merayakan. Ia merasa ada yang janggal. Kematian seorang praktisi santet yang sudah menyerahkan sukmanya kepada iblis tingkat tinggi biasanya tidak sesederhana itu. Ada sebuah aturan alam gaib yang berbunyi, sukma yang dipinjamkan tidak akan pernah kembali ke tempat asalnya jika ia sudah menemukan inang yang baru di tengah perjalanan. Mulyono merasa lega karena ia hanya melihat apa yang tampak di mata. Bisik Ki Jalu pada dirinya sendiri sambil terus memutar tasbih kayu hitamnya. Padahal, seringkali asap hitam yang menghilang itu bukan kembali ke neraka, melainkan sedang mencari pintu yang lebih nyaman untuk menetap selamanya. Mulyono yang sedang berjalan menuju ruang tengah melihat Ki Jalu dan melambaikan tangan dengan penuh semangat. "Ayo Ki, ikut makan. Semuanya sudah beres. Musuh kita sudah membusuk di tanah." "Makanlah duluan Mulyono, simpan tenagamu. Malam masih memiliki banyak cara untuk mengejutkan mereka yang merasa sudah aman," jawab Ki Jalu datar, membuat senyum di wajah Mulyono sedikit memudar, meskipun hanya sesaat. Kegembiraan yang meluap-luap itu membuat Mulyono mengabaikan peringatan halus sang dukun. Ia kembali masuk ke dalam rumah, memeluk istrinya dan mencium kening anaknya yang kini sudah mulai tenang dan tertidur lelap. Ia merasa hidupnya telah kembali normal. Ia merasa telah memenangkan peperangan melawan sihir hitam tanpa menyadari bahwa apa yang ia lihat sebagai kemenangan hanyalah sebuah tipu daya yang jauh lebih licik. Atun memang telah mati, jasadnya memang telah kaku, namun kebenciannya yang telah mengkristal menjadi babi putih tidak mungkin lenyap begitu saja tanpa menyelesaikan kontrak darah yang telah disepakati di bawah pohon beringin. Keselamatan yang mereka rasakan saat ini hanyalah jeda singkat sebelum badai yang sesungguhnya menghancurkan sisa-sisa kewarasan mereka di tengah malam yang akan datang. Rumah mewah itu perlahan-lahan mulai bernapas kembali, meskipun suasananya masih terasa berat dan kaku. Sinar matahari sore yang keemasan masuk melalui celah-celah jendela besar, menerangi partikel debu yang menari di udara. Pak Mulyono, dengan kemeja putih yang lengannya digulung hingga siku, mencoba menyibukkan diri. Ia tidak ingin lagi diam melamun memikirkan kejadian mengerikan beberapa hari lalu. Baginya, kematian Atun adalah titik akhir, sebuah bab buruk yang harus segera ia tutup dan lupakan selamanya. Ia memegang kemoceng dan kain lap, berjalan mengitari ruang tamu yang luas. Pelayan-pelayan baru belum ada yang berani melamar bekerja di sana, sehingga ia harus turun tangan sendiri membersihkan sisa-sisa kekacauan. Ratna sedang beristirahat di kamar atas, sementara Bagus, anak bungsunya, tampak sudah kembali normal meski wajahnya masih sedikit pucat dan sering terdiam menatap kosong ke arah halaman. "Semua akan kembali seperti semula. Aku punya harta, aku punya kuasa. Kejadian itu hanya kerikil kecil," gumam Mulyono, mencoba membesarkan hatinya sendiri. Langkah kakinya berhenti di depan sebuah meja kayu jati yang diletakkan tepat di tengah ruangan. Di atas meja itu berdiri sebuah bingkai foto keluarga berukuran besar dengan lapisan emas di pinggirannya. Foto itu diambil saat liburan ke luar negeri setahun yang lalu. Mulyono tampak gagah, Ratna tersenyum anggun, dan Bagus tertawa riang di antara mereka. Sebuah gambaran keluarga sempurna yang menjadi idaman setiap orang di desa tersebut. Mulyono mengangkat bingkai itu untuk membersihkan debu yang menempel di permukaannya.
Namun saat jemarinya menyentuh bagian belakang bingkai, ia merasakan tekstur yang aneh. Sesuatu yang terasa kasar dan kering, berbeda dengan permukaan kayu penutup foto yang biasanya halus. Dengan rasa penasaran yang mendalam, ia membalikkan bingkai tersebut. Jantung Mulyono seakan berhenti berdetak sesaat. Di balik foto keluarga yang indah itu, terdapat coretan berwarna merah kecoklatan yang sudah mengeling. Warnanya gelap, persis seperti darah yang sudah lama terpapar udara. Tulisan itu dibuat dengan sapuan jari yang kasar, membentuk dua kata yang membuat bulu kuduk Mulyono meremang seketika. 4 nyawa. Mulyono terhuyung mundur, hampir saja menjatuhkan bingkai mahal tersebut. Ia meletakkannya kembali ke meja dengan tangan yang bergetar hebat. Matanya terus menatap tulisan itu, mencoba mencari logika di balik pesan yang mengerikan tersebut. 4 nyawa. Apa maksudnya ini? Bisik Mulyono dengan suara parau. Ia mulai menghitung di dalam kepalanya. Dirinya sendiri, Ratna istrinya, dan Bagus anak bungsunya. Jumlah mereka hanya 3 orang. Hanya 3 nyawa yang tinggal di dalam rumah ini sejak awal. Siapa nyawa keempat yang dimaksud dalam tulisan berdarah itu? Apakah Atun salah menghitung korbannya? Ataukah ini hanya gertakan terakhir dari sang penyihir sebelum ia meregang nyawa di gubuknya? "Pak, kau sedang apa di sana?" Suara lembut Ratna dari arah tangga membuat Mulyono tersentak kaget. Ia segera membalikan bingkai foto itu kembali ke posisi semula agar istrinya tidak melihat tulisan di belakangnya. Ratna berjalan perlahan menuruni tangga, mengenakan daster panjang berwarna hijau muda. Wajahnya terlihat jauh lebih segar, namun sorot matanya masih menyimpan sisa-sisa trauma. Hanya membersihkan debu, Bu. Kau seharusnya masih istirahat, jangan banyak bergerak dulu, jawab Mulyono, mencoba mengatur nada suaranya agar terdengar tenang. Ratna mendekat dan merangkul lengan suaminya. "Aku sudah merasa jauh lebih baik, Pak. Hanya saja rumah ini terasa sangat sepi ya. Padahal biasanya Bagus selalu berlarian sambil berteriak-teriak." Mulyono hanya mengangguk kaku. Ucapan istrinya tentang kesunyian rumah itu mendadak terasa menyengat di telinganya. Benar, rumah ini terasa sangat sunyi. Namun itu bukan kesunyian yang menenangkan. Itu adalah kesunyian yang menekan. Seolah-olah dinding-dinding beton di sekeliling mereka sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang besar terjadi. "Bu, kau merasa ada yang aneh tidak sejak kejadian semalam?" tanya Mulyono ragu-ragu. Ratna tampak berpikir sejenak, lalu ia mengelus perutnya dengan gerakan yang sangat lembut dan tanpa sadar. "Entahlah, Pak, hanya saja aku sering merasa sangat lapar. Mungkin karena selama sakit kemarin, aku hampir tidak makan apapun. Perutku rasanya sering melilit, seperti ada sesuatu yang menuntut untuk segera diisi." Mulyono menatap istrinya dengan saksama. Ia tidak melihat ada yang salah secara fisik. Namun gerakan tangan Ratna yang terus-menerus mengusap perutnya membuat kegelisahan baru tumbuh di hatinya. Kegelisahan itu lebih tajam dan lebih dingin daripada sebelumnya. Ia teringat syarat perjanjian darah yang diceritakan Ki Jalu. 1 keluarga utuh atau nyawa pengirimnya yang hilang. Atun sudah mati, yang berarti ia gagal menghabisi 1 keluarga utuh. Tapi kenapa tulisan itu menyebutkan angka 4? Setelah Ratna kembali ke dapur untuk meminta pelayan sementara menyiapkan camilan, Mulyono kembali memeriksa bingkai foto itu. Ia menyentuh tulisan 4 nyawa dengan ujung telunjuknya. Bau amis yang samar mendadak tercium dari ujung jarinya. Bau yang sangat ia kenal. Bau yang sama dengan aroma babi putih yang tempo hari mendobrak kamarnya. Logikanya terus menolak kebenaran. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah tipuan psikologis. Mungkin Atun menulis itu sebelum ia melakukan ritual agar Mulyono terus dihantui ketakutan. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya ada suara kecil yang membisikkan bahwa sihir hitam tidak pernah salah hitung. Sihir hitam bekerja berdasarkan kontrak yang mengikat secara gaib, bukan berdasarkan penglihatan mata manusia semata. Mulyono berjalan menuju jendela, menatap ke arah luar.
langit mulai menggelap dan kabut tipis kembali merayap di halaman rumahnya. Ia menyadari bahwa kesunyian di rumahnya terasa salah karena tidak ada suara serangga malam yang terdengar. Seolah-olah makhluk-makhluk kecil itu pun takut untuk bersuara di sekitar kediamannya. Ki Jalu, aku harus bicara dengan Ki Jalu lagi, gumamnya. Namun, saat ia hendak mengambil kunci mobil, ia mendengar suara geraman yang sangat halus dari arah dapur. Suaranya bukan berasal dari lantai atau balik lemari, melainkan terdengar sangat dekat, seolah-olah berada di dalam ruangan yang sama dengannya. Mulyono mematung. Ia menoleh ke arah dapur, namun ia hanya melihat Ratna yang sedang duduk di meja makan, membelakanginya. Istrinya tampak sedang makan dengan sangat lahap. Suara kunyahannya terdengar kasar dan tidak beraturan. Mulyono mendekat dengan langkah pelan. Ia melihat Ratna sedang memakan sepotong daging mentah yang seharusnya disiapkan untuk dimasak nanti malam. Ratna tidak menggunakan sendok atau garpu. Ia merobek daging itu dengan giginya, sementara matanya menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong. "Ratna, apa yang kau lakukan?" Suara Mulyono gemetar. Ratna berhenti mengunyah. Ia tidak menoleh, namun bahunya berguncang pelan, seolah-olah sedang tertawa atau menangis. "Lapar, Pak. Kami sangat lapar." Kata "kami" yang keluar dari mulut Ratna membuat dunia Mulyono seakan runtuh seketika. Ia menyadari bahwa angka 4 itu bukanlah sebuah kesalahan hitung. 4 nyawa itu nyata. Dirinya, anaknya, istrinya, dan sesuatu yang kini sedang tumbuh di dalam rahim istrinya. Sesuatu yang masuk saat babi putih itu meledak menjadi asap hitam di depan cermin. Kegelapan malam kini benar-benar turun menyelimuti rumah itu. Mulyono berdiri sendirian di tengah kemewahan yang kini terasa menjijikkan. Ia baru menyadari bahwa kemenangan yang ia rayakan siang tadi hanyalah sebuah jebakan maut. Atun tidak mati karena gagal. Atun mati karena tugasnya telah selesai. Ia telah menyerahkan sukmanya untuk menjadi bagian dari keluarga Mulyono, menunggu waktu yang tepat untuk lahir kembali dan menghancurkan mereka dari dalam. Kesunyian itu kini pecah oleh suara dengkingan kecil yang berasal dari arah perut Ratna. Sebuah suara yang menandakan bahwa teror yang sesungguhnya baru saja memiliki inang yang sempurna. Lampu gantung kristal di ruang tengah berpendar terang, memantulkan kemewahan yang seharusnya membawa sukacita. Meja panjang penuh dengan hidangan lezat, kepiting soka, daging panggang, hingga buah-buahan impor yang segar. Pak Mulyono baru saja mengangkat gelasnya, hendak memberikan pidato singkat di depan beberapa kerabat jauh yang memberanikan diri datang untuk merayakan keselamatan keluarganya. Senyumnya lebar, seolah-olah tumpukan uang di bank telah berhasil membeli kembali kedamaian yang sempat hilang. Namun, keceriaan itu tidak bertahan lama. Ratna yang duduk di kursi utama di samping suaminya tiba-tiba menjatuhkan sendok peraknya. Bunyi denting logam yang menghantam piring porselen terdengar sangat nyaring, membungkam percakapan di meja makan. Wajah Ratna yang tadinya sudah mulai merona mendadak berubah menjadi putih pucat, bahkan lebih pucat daripada taplak meja yang ia cengkeram kuat-kuat. "Sakit, Pak. Perutku rasanya seperti diaduk-aduk," rintih Ratna. Suaranya serak, penuh dengan penderitaan yang mendalam. Mulyono segera bangkit dan memegang bahu istrinya. "Kenapa, Bu? Apakah kau salah makan? Cepat, panggil Dokter Setiawan." Perintahnya pada salah satu pesuruh yang berdiri di sudut ruangan. Dalam hitungan menit, Ratna sudah dipindahkan ke kamar utama. Kondisinya memburuk dengan kecepatan yang mengerikan. Perutnya yang semula rata mendadak membuncit secara tidak wajar. Kulit perutnya menegang hingga tampak transparan, memperlihatkan urat-urat kebiruan yang berdenyut kencang. Ratna menjerit histeris, tubuhnya melengkung ke atas seolah-olah ada sesuatu yang sedang mencoba mendobrak keluar dari dalam rahimnya. Dokter Setiawan yang datang dengan terengah-engah segera melakukan pemeriksaan. Namun, pria berjas putih itu tampak sangat bingung. Ia menempelkan stetoskop ke perut Ratna, lalu menariknya kembali dengan wajah ketakutan.
Keringat dingin mengalir di pelipis sang dokter saat ia menatap layar perangkat ultrasonografi portable yang ia bawa. Ini tidak masuk akal, Pak Mulyono. Istri Anda tidak sedang hamil secara medis kemarin, tapi sekarang ada sesuatu di dalam sana. Detak jantungnya tidak seperti detak jantung manusia, terlalu cepat dan terlalu berat, ucap Dokter Setiawan dengan suara gemetar. Lakukan sesuatu, beri dia obat penahan sakit atau apapun, teriak Mulyono frustrasi. Saya tidak bisa, Pak. Obat-obatan tidak bekerja. Lihatlah, kulit perutnya mulai melepuh, tunjuk sang dokter. Memang benar, di permukaan perut Ratna mulai muncul bercak-bercak kemerahan yang mengeluarkan aroma anyir yang tajam. Ratna terus meronta, kuku-kukunya mencengkram pinggiran ranjang hingga kayu jatinya lecet. Di tengah kekacauan itu, pintu kamar terbuka dengan kasar. Ki Jalu berdiri di sana dengan nafas memburuh. Wajah pria tua itu tampak sangat kuyuh. Matanya yang sebelah kanan berkilat penuh kecemasan yang mendalam. "Terlambat, aku datang terlambat," bisik Ki Jalu sambil melangkah mendekati ranjang. Mulyono menghampirinya dengan harapan terakhir. "Ki, tolong, Ratna kesakitan. Apa yang terjadi dengan perutnya?" Ki Jalu tidak menjawab. Ia meletakkan tangannya di atas perut Ratna yang terus bergerak-gerak secara agresif. Seketika, Ki Jalu menarik tangannya kembali seolah-olah baru saja menyentuh bara api yang sangat panas. Ia menatap Mulyono dengan tatapan yang penuh dengan rasa iba sekaligus kengerian yang murni. "Mulyono, kau pikir Atun mati karena dia gagal? Kau salah besar. Atun tidak pernah mengincar hartamu. Dia menginginkan sesuatu yang lebih abadi daripada emas," ucap Ki Jalu dengan nada bicara yang sangat berat. "Apa maksudmu, Ki?" tanya Mulyono. Suaranya kini mengecil karena ketakutan yang mulai menjalar ke sumsum tulangnya. Atun menukarkan nyawa lamanya yang sudah hancur untuk sebuah rumah baru. Dia tahu babi putih itu akan hancur di depan cermin, dan saat itulah sukmanya yang sudah menyatu dengan iblis akan mencari inang yang paling dekat. Dia tidak mati karena gagal, dia mati karena proses migrasi sukmanya telah dimulai, jelas Ki Jalu. Tiba-tiba Ratna berhenti menjerit. Suasana kamar menjadi sangat hening, begitu sunyi hingga detak jam dinding terdengar seperti hantaman palu. Namun kesunyian itu pecah oleh sebuah suara yang membuat Dokter Setiawan jatuh terduduk di lantai. Dari dalam perut Ratna terdengar suara geraman yang sangat rendah. Suara itu bukan berasal dari tenggorokan Ratna, melainkan bergema langsung dari dalam rahimnya. Itu adalah suara dengusan babi yang sedang lapar. Suara yang sama persis dengan makhluk porselen yang menyerang rumah mereka beberapa hari lalu. "Dia sudah di dalam, Mulyono. Atun telah bermigrasi ke dalam rahim istrimu," desis Ki Jalu. Mulyono menatap perut istrinya dengan ngeri. Ia melihat ada tonjolan-tonjolan aneh yang bergerak di bawah kulit perut Ratna, menyerupai bentuk moncong dan kaki binatang kecil yang sedang merontah minta keluar. Ratna membuka matanya, namun pupil matanya telah menghilang, menyisakan warna merah darah yang menyala redup di tengah kegelapan kamar. "Lapar, Ayah, aku lapar." Suara itu keluar dari bibir Ratna, namun nadanya kecil dan melengking, menyerupai suara anak kecil yang dicampur dengan geraman binatang buas. Mulyono mundur hingga punggungnya menghantam dinding. Ia menyadari sebuah kenyataan yang jauh lebih buruk daripada kematian. Atun tidak hanya ingin membunuh keluarganya, ia ingin menjadi bagian dari keluarganya. Ia ingin lahir kembali sebagai darah daging Mulyono, memastikan bahwa keturunan pria kaya itu akan membawa kutukan babi putih selamanya. "Ki, keluarkan makhluk itu. Operasi sekarang juga," perintah Mulyono pada dokter. Namun Dokter Setiawan hanya bisa menggeleng lemah sambil terus merangkak mundur menuju pintu keluar. "Tidak ada pisau bedah yang bisa memotong sihir hitam, Mulyono," sahut Ki Jalu. "Janin itu sekarang adalah bagian dari hidup istrimu. Jika kau mencoba membunuhnya, istrimu juga akan mati." Atun telah mengunci kontraknya dengan sangat rapi. Dia menggantikan janin yang dulu pernah ia gugurkan dengan wujud barunya di dalam rahim istrimu.
Ratna mulai tertawa pelan, sebuah tawa yang terdengar sangat menyakitkan karena tenggorokannya seolah-olah dipenuhi oleh cairan kental. Perutnya semakin membuncit hingga ukurannya tidak masuk akal untuk usia kehamilan yang baru berjalan beberapa minggu. Ruangan itu kini dipenuhi oleh bau busuk yang sangat menyengat, aroma kotoran binatang dan belerang yang kembali mendominasi. Mulyono jatuh berlutut di lantai. Ia melihat kemegahan rumahnya seolah-olah runtuh di depan matanya. Segala perayaan yang ia lakukan tadi siang hanyalah sebuah lelucon besar yang ditertawakan oleh iblis. Di atas ranjang, istrinya kini bukan lagi wanita yang ia cintai, melainkan sebuah wadah, sebuah inang bagi dendam yang telah menjelma menjadi daging dan tulang. 4 nyawa, bisik Mulyono, teringat tulisan berdarah di balik bingkai foto. Dia memang tidak salah hitung. Malam semakin larut, dan di dalam kamar yang terkunci itu, suara geraman babi dari dalam perut manusia semakin keras terdengar. Ki Jalu hanya bisa berdiri diam, merapalkan doa-doa yang tampaknya tidak lagi mampu menembus tembok sihir yang telah dibangun oleh Atun. Tragedi ini bukan lagi tentang kekayaan atau kemiskinan, melainkan tentang sebuah migrasi hitam yang sedang menunggu waktu untuk dilahirkan ke dunia. Mulyono menyadari bahwa sebentar lagi ia tidak akan menimang seorang bayi, melainkan sesosok monster yang akan menatapnya dengan mata merah dan taring yang siap memangsa siapa saja yang pernah menghina inangnya. Malam itu, jagat raya seolah menahan napas. Angin yang biasanya berdesir di antara dahan pohon beringin mendadak bungkam, menyisakan keheningan yang menindih dinding rumah mewah Pak Mulyono. Di dalam kamar utama yang diterangi cahaya lampu temaram, suasana mencekam telah mencapai puncaknya. Bau belerang dan aroma anyir darah yang kental memenuhi udara, menciptakan sesak yang membuat siapapun ingin muntah. Ratna tergeletak di atas ranjang dengan tubuh yang melengkung kaku, sementara perutnya berguncang hebat, seolah-olah ada sekumpulan binatang buas yang sedang bertarung di balik kulitnya. "Sakit, Pak! Tolong, panas sekali!" jerit Ratna, namun suaranya kini terdengar sangat asing, lebih mirip dengan gesekan batu tajam di atas logam. Mulyono berlutut di samping ranjang dengan wajah yang hancur oleh ketakutan. Ia memegang tangan istrinya, namun kulit Ratna terasa begitu panas, nyaris membakar telapak tangannya. Di ujung ranjang, Ki Jalu berdiri diam dengan tasbih kayu hitam yang terus berputar cepat di jemarinya. Sang dukun tahu, tidak ada lagi mantra yang bisa menghentikan apa yang sudah ditakdirkan oleh kontrak darah. Kegelapan telah menemukan jalannya untuk lahir kembali ke dunia manusia. Tiba-tiba, sebuah suara robekan yang mengerikan terdengar. Kulit perut Ratna yang semula menegang hingga transparan itu pecah. Tidak ada tangisan bayi yang lembut, tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia yang normal. Yang keluar dari rahim itu adalah sebuah lengkingan purba yang memekakkan telinga. Suara yang seolah berasal dari dasar neraka paling dalam. Suara itu begitu nyaring hingga beberapa kaca di dalam kamar tersebut retak dan hancur berkeping-keping. Dari balik genangan cairan hitam yang kental dan berbau busuk, muncullah sesosok makhluk kecil. Mulyono mematung, matanya melotot lebar melihat apa yang baru saja keluar dari tubuh istrinya. Makhluk itu tidak memiliki kulit kemerahan seperti bayi pada umumnya. Seluruh tubuhnya dilapisi oleh lapisan putih pucat yang mengkilap, persis seperti porselen jenazah yang dingin. Kepalanya botak licin dengan telinga yang sedikit meruncing ke atas. "Ya Tuhan, makhluk apa itu?" desis Mulyono dengan suara yang nyaris hilang. Makhluk kecil itu perlahan membuka matanya. Sepasang mata yang tidak memiliki bagian putih, melainkan merah menyala bagaikan bara api yang sedang membara. Ia menatap Mulyono dengan tatapan yang sangat cerdas, penuh dengan kebencian yang sudah mendarah daging. Dari mulutnya yang kecil, menyembul 2 taring putih yang sedikit melengkung ke atas.
Makhluk itu tidak menangis, ia mendengus, mengeluarkan suara geraman rendah yang sangat mirip dengan babi putih yang dulu menyerang pintu belakang mereka. Ratna terkulai lemas, napasnya tersenggal-senggal seolah seluruh jiwanya telah dihisap habis untuk memberi makan makhluk yang baru lahir itu. Ia menoleh perlahan, menatap anaknya dengan pandangan kosong. Tidak ada kasih sayang ibu di matanya, hanya kengerian murni yang tersisa. "Lihatlah Mulyono," bisik Ki Jalu dengan suara yang sangat berat. "Atun tidak pernah gagal. Dia hanya mengganti jasadnya yang sudah rusak dengan wadah yang baru. Dia kini menjadi darah dagingmu sendiri. Dia akan tumbuh di dalam rumah ini, makan dari hasil kekayaanmu, dan mewarisi segala yang kau miliki." Mulyono menggelengkan kepala dengan histeris. "Tidak, aku tidak akan membiarkannya. Aku akan membunuhnya sekarang juga." Pria itu mencoba meraih sebilah belati yang tergeletak di meja samping ranjang. Namun saat ia hendak mengayunkan tangannya, makhluk kecil berkulit porselen itu mengeluarkan suara lengkingan yang sangat tajam. Seketika, tangan Mulyono terasa lumpuh, belati itu jatuh berdentang di lantai. Makhluk itu merangkak mendekati Mulyono di atas ranjang. Gerakannya sangat lincah, lebih menyerupai binatang predator daripada seorang bayi. "Ayah, lapar." Suara itu keluar dari mulut sang bayi, namun nadanya persis seperti suara Atun saat ia masih hidup, hanya saja dalam versi yang lebih kecil dan mengerikan. Mulyono jatuh terduduk, air mata ketakutan mengalir di pipinya. Ia menyadari sebuah kenyataan yang sangat sadis. Ia tidak akan bisa membunuh makhluk ini. Jika ia melakukannya, ia juga akan menghancurkan satu-satunya bukti garis keturunannya yang tersisa, karena Ratna kini telah terikat secara gaib dengan monster tersebut. Atun telah berhasil membalas dendam dengan cara yang paling sempurna. Ia tidak memusnahkan keluarga Mulyono dengan kematian yang cepat. Ia justru memilih untuk menetap, menjadi bagian dari mereka, dan memastikan bahwa garis keturunan Mulyono tidak akan pernah lagi dihuni oleh jiwa manusia yang murni. Mulai malam ini, kemewahan rumah ini akan menjadi penjara bagi Mulyono, tempat ia harus membesarkan monster yang setiap malam akan menatapnya dengan mata merah, mengingatkannya pada setiap dosa dan kesombongan yang pernah ia lakukan. "Kau harus memberinya makan, Mulyono, dan kau tahu betul apa yang dia inginkan," ucap Ki Jalu sambil melangkah keluar dari kamar, meninggalkan Mulyono sendirian dalam kegelapan. Mulyono menatap bayi itu, yang kini sudah berada di depan dadanya. Makhluk porselen itu menjilat bibirnya yang hitam dengan lidah yang bercabang tipis. Ia merangkak naik ke pundak Mulyono, mencengkram ke meja ayahnya dengan kuku-kuku kecil yang tajam. Rasa dingin yang luar biasa menjalar dari sentuhan kulit makhluk itu ke seluruh tubuh Mulyono. Di luar sana, fajar mulai menyingsing. Namun matahari seolah enggan menyinari rumah di atas bukit itu. Warga desa yang lewat di kejauhan hanya bisa melihat rumah mewah itu berdiri dengan angkuh, namun terasa sangat mati. Mereka tidak tahu bahwa di dalam sana, sang penguasa harta kini sedang mendekap kutukannya sendiri. Garis keturunan Mulyono telah berakhir sebagai manusia, digantikan oleh entitas yang lahir dari dendam dan sihir hitam. Atun telah menang. Ia kini memiliki segalanya yang dulu pernah Mulyono sombongkan. Ia memiliki rumah besar itu. Ia memiliki harta itu. Dan ia memiliki hidup Mulyono di bawah telapak kakinya yang kecil. Setiap kali Mulyono melihat ke arah cermin, ia tidak lagi melihat dirinya sendiri, melainkan bayangan seorang pria yang sedang menggendong iblis dalam wujud anak kandungnya. Inilah puncak dari penderitaan yang dirancang oleh santet babi putih. Sebuah kehidupan yang jauh lebih mengerikan daripada kematian, di mana setiap embusan nafas adalah pengabdian kepada dendam yang tidak akan pernah padam hingga 7 turunan.